Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita bertemu lagi bersama Bapak Najrey. Di video kali ini kita akan membahas tentang galaksi. Nah, kalian penasaran nggak apa itu galaksi? Kalau kalian penasaran, yuk kita simak videonya. Nah, di sini kita akan membahas tentang 5 pembahasan galaksi. Nah, yang pertama yaitu tentang pengertian galaksi, yang kedua yaitu teori terciptanya galaksi, yang ketiga yaitu ciri-ciri galaksi, yang keempat yaitu jenis-jenis galaksi. Nah, yang kelima yaitu sejarah ditemukannya galaksi. Yuk kita masuk ke slide berikutnya. Nah, pengertian galaksi. Galaksi adalah suatu sistem yang terdiri atas bintang-bintang, gas, dan debu yang amat luas, di mana anggotanya memiliki gaya tarik-menarik gravitasi. Suatu galaksi pada umumnya terdiri atas miliaran bintang yang memiliki ukuran, warna, dan karakteristik yang sangat beraneka ragam. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri galaksi. Nah, di sini ada 6 ciri-ciri galaksi. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama yaitu semua galaksi memiliki inti dari sistem galaksi. Yang kedua yaitu sebuah sistem yang terdapat pada galaksi melakukan rotasi. Yang ketiga yaitu galaksi memiliki bentuk tertentu, misalnya saja bentuk spiral, bentuk elips, dan bentuk tidak beraturan. Yang keempat, yaitu jarak antara galaksi yang satu dengan yang lainnya jutaan tahun cahaya. Maksudnya di sini jutaan tahun cahaya itu jarak antara galaksi satu dengan yang lainnya itu sangat berjauhan ya anak-anak. Ukuran panjangnya itu tidak terhingga. Nah, yang kelima yaitu galaksi-galaksi hanya terlihat di luar jalur galaksi Bima Sakti. Yang keenam yaitu sumber cahaya berasal dari galaksi itu sendiri dan bukan merupakan cahaya pantulan. Maksudnya di sini yaitu cahaya yang dikeluarkan dari galaksi itu ya cahaya galaksinya itu sendiri, bukan cahaya pantulan dari cahaya yang lain gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas teori terbentuknya galaksi. Nah, teori ini kita bahas ada dua, yaitu yang pertama ada teori Big Bang, yang kedua yaitu teori keadaan tetap. Nah, kita bahas yuk yang teori Big Bang. Nah, teori Big Bang atau teori ledakan besar, teori ini dikemukakan pada tahun 1930 oleh Georges Lemaitre, seorang padri dan astronom bangsa Belgia. Menurut teori Big Bang, alam semesta berasal dari suatu ledakan hebat yang melemparkan jasad-jasad ke segala arah. Lambat laun jasad-jasad itu membentuk galaksi. Nah, maksudnya teori Big Bang di sini yaitu terciptanya galaksi itu atas ledakan pada beberapa tahun ribu ke belakang. Nah, jadi dalam ledakan galaksi itu menjadi bentuk-bentuk galaksi yang ada di alam semesta sekarang. Nah, jadi begitu. Nah, kita bahas teori yang kedua yaitu teori keadaan tetap. Nah, teori ini dikemukakan pada tahun 1948 oleh 3 orang ahli yaitu Hermann Bondi, Thomas Boll, dan Fred Hoyle. Menurut teorinya bahwa alam semesta berada dalam keadaan serba tetap. Walaupun galaksi-galaksi bergerak saling menjauhi, kepadatan alam semesta tidak berubah karena secara terus-menerus terjadi pembentukan jasad baru. Para ilmuwan saat ini mendukung teori Big Bang, dentuman besar atau ledakan besar. Nah, menurutnya dentuman atau ledakan itu menandai terciptanya alam semesta yang terjadi antara 12 sampai 25.000 juta tahun yang lampau. Awan gas berlompatan, lambat laun mendingin dan membentuk galaksi. Nah, dalam teori keadaan tetap ini, menurut
tiga para ahli itu mengemukakan bahwa galaksi yang tercipta dari teori keadaan tetap ini yaitu galaksi yang asal mulanya tetap gitu, tidak berubah kayak teori Big Bang gitu. Maksudnya dari awalnya memang begitu. Nah, tetapi tiga orang para ahli ini juga mempercayai bahwa mendukung adanya teori Big Bang atau dentuman besar atau ledakan besar. Kita lanjut yuk ke materi berikutnya. Nah, kita akan membahas jenis-jenis galaksi. Yang pertama yaitu ada galaksi Bima Sakti. Nah, galaksi Bima Sakti ini adalah galaksi yang kita tinggali di sini, yaitu di dalamnya ada bumi. Nah, bumi itu berada di dalam galaksi Bima Sakti. Nah, kita bahas yuk tentang galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ditemukan pada 18 Juli 1783 oleh seorang astronom Inggris, William Herschel. Galaksi Bima Sakti termasuk galaksi spiral dan berbentuk seperti cakram. Terdiri dari 400 miliar bintang dengan garis tengahnya kira-kira 100.000 tahun cahaya. Nah, bintang yang lebih tua ditemukan di pusat tonjolan dengan ketebalan 20.000 tahun cahaya. Bintang yang lebih muda ditemukan di lengan spiral. Bentuk galaksi berada dalam gugusan bintang Sagittarius, kutub utaranya di Coma Berenices, kutub selatannya di Sculptor. Nah, kita lanjut yuk ke galaksi berikutnya. Nah, galaksi yang kedua yaitu ada galaksi Andromeda. Galaksi Andromeda pertama kali ditemukan pada 964 Masehi oleh seorang astronomi asal Persia yaitu Abdul Ar-Rahman Al-Sufi. Galaksi raksasa ini berdiameter sekitar 200.000 tahun cahaya dan mempunyai massa sekitar 300 sampai 400 bilion kali massa matahari. Nah, galaksi Andromeda berukuran 2 kali ukuran dari galaksi Bima Sakti. Nah, galaksi ini memiliki bentuk bulat yang khas dan berjarak 2,5 tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti. Nah, berarti galaksi Andromeda ini sangat besar, 2 kali lipat dari galaksi Bima Sakti, anak-anak. Kita next ke galaksi yang ketiga. Galaksi yang ketiga yaitu ada Magellan. Nah, galaksi Magellan ini sering disebut dengan nama awan Magellan. Galaksi ini dibagi menjadi 2 jenis, yakni awan Magellan besar dan berkecil yang jaraknya 160.000 tahun cahaya. Magellan mengorbit pada satelit galaksi Bima Sakti, ukurannya mencapai 14.000 tahun cahaya. Pada awal abad ke-20, awan Magellan diakui sebagai objek pendamping galaksi Bima Sakti. Namun penelitian terus dilakukan dan diputuskan jika awan Magellan merupakan sistem terpisah. Nah, jadi pada intinya galaksi Magellan ini kan awalnya itu mengorbit pada galaksi Bima Sakti, namun para peneliti juga terus melakukan penelitian kepada galaksi Magellan ini dan mereka memutuskan jika awan Magellan merupakan sistem yang terpisah dari galaksi Bima Sakti, anak-anak. Nah, kita next ke galaksi yang keempat. Galaksi yang keempat yaitu ada galaksi Ursa Major. Galaksi ini memiliki jarak hingga 10 juta tahun cahaya galaksi Bima Sakti dan juga biasanya dikebal dengan nama galaksi beruang besar. Galaksi Ursa Major memiliki bentuk elips dengan jumlah bintang pada galaksi yaitu ada 6. Dari ke-6 bintang tersebut terdapat bintang yang paling terang yaitu Dubhe, dan galaksi ini bisa terlihat di langit kutub utara. Nah, kita next ke galaksi yang kelima. Galaksi yang kelima ada Black Eye. Galaksi ini salah satu galaksi yang cukup populer seperti Bima Sakti. Galaksi ini punya keanehan berupa cincin kabut dan warna gelap. Cincin kabut itu mengelilingi intinya yang cukup terang. Bentuk galaksi ini spiral dengan lengan seperti belalai yang menjulur dari inti yang cukup terang. Jarak galaksi ini dengan Bima Sakti sekitar 17 tahun cahaya garis lurus.
galaksi ini ditemukan oleh astronom asal Prancis. Jadi jarak antara galaksi Black Eye dengan Bima Sakti itu yaitu sekitar 17 tahun cahaya garis lurus. Jadi jaraknya itu sangat jauh ya anak-anak. Nah, kita next ke galaksi yang keenam. Yang keenam yaitu ada galaksi pusaran air. Nah, galaksi pusaran air ditemukan pertama kali oleh Edwin Hubble setelah berhasil menemukan variabel Kappa yang bisa membuktikan bahwa benda di sekitarnya merupakan galaksi terpisah dan juga adanya galaksi pusaran air. Nah, bisa dilihat ya anak-anak tuh, bentuknya seperti pusaran air. Nah, bentuk galaksi ini yaitu berbentuk spiral dengan inti galaksi aktif yaitu Seyfert 2 di rasi bintang Ceres Venatici. Nah, jarak galaksi pusaran air kurang lebih dari 14 juta tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti. Nah, berarti jarak tadi galaksi dengan pusaran air masih lebih jauh yang galaksi tadi ya, yang sekarang cuma 14 juta tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti. Kita next ke galaksi yang ketujuh. Nah, yang ketujuh yaitu ada galaksi roda biru. Nah, jenis-jenis galaksi selanjutnya adalah galaksi roda biru. Galaksi roda biru memang memiliki nama yang sama dengan bentuk dan warna galaksinya. Galaksi roda biru memang tidak terlalu populer, biasa disebut Blue Fin Whale. Galaksi ini memiliki jarak 2 tahun cahaya dengan galaksi Bima Sakti. Nah, galaksi roda biru merupakan galaksi kecil yang dekat dengan bumi, sehingga bintang anggota galaksi ini memang mudah dilihat dengan menggunakan binokuler atau teropong khusus untuk bintang. Nah, jadi untuk galaksi roda biru bisa kita lihat dari bumi yaitu bisa menggunakan teropong khusus bintang ya anak-anak. Nah, kita next yang ke-8. Yang ke-8 yaitu ada galaksi Sombrero. Nah, galaksi Sombrero pertama kali ditemukan pada 11 Mei 1781 oleh astronom asal Prancis yaitu Pierre Méchain. Galaksi ini dikatalogkan dalam katalog Mesir dan NGC 4594 sebagai NGC 4594 sebagai M104 atau yang disebut M104. Untuk ukuran galaksi ini sekitar 30% dari galaksi Bima Sakti dengan berdiameter 50.000 tahun cahaya dan berjarak 29,3 tahun cahaya dari bumi. Nah, jadi untuk ukurannya itu lebih besar dari galaksi Bima Sakti ya. Untuk galaksi Sombrero itu ukurannya sekitar 30%. Nah, untuk galaksi ini juga disebut galaksi Sombrero karena terdapat jalur debu yang gelap yang mengelilingi cakram galaksi dan tonjolan di area inti yang mirip dengan topi sombrero. Nah, kalian tahu nggak kalau topi sombrero itu adalah topi yang sering digunakan orang Italia. Nah, kan bentuknya kayak gitu ya anak-anak. Nah, kalian bisa lihat juga tuh galaksi sombrero ada jalur debu gelapnya. Nah, untuk ciri khas yang mencolok dari galaksi ini adalah cincin simetris yang membungkus tonjolan galaksi yang aslinya berupa jalur debu dengan sebagian besar terdiri atas gas hidrogen dan debu dingin. Nah, kita next ke yang ke-9. Untuk yang ke-9 yaitu ada galaksi dolar perak. Nah, galaksi dolar perak atau biasa disebut sebagai galaksi silver coin merupakan galaksi yang berbentuk spiral yang letaknya itu 13 juta tahun cahaya. Ya, maksudnya di sini yaitu jarak ke galaksi Bima Sakti anak-anak. Nah, galaksi ini terdapat di konstelasi Sculptor yakni galaksi Starburst yang berarti bahwa saat ini mengalami periode intens pembentukan bintang. Nah, galaksi Silver Coin ditemukan oleh Caroline Herschel di tahun 1783. Sekitar setengah abad kemudian, John Herschel mengamati menggunakan logam cermin reflektor 18 inci di Cape of Good Hope.
Ada dua teknik yang digunakan untuk mengukur jarak ke galaksi Sculptor dalam 10 tahun terakhir. Dengan jarak yang cukup jauh, menjadikan galaksi ini tidak terlalu terlihat dari bumi. Nah, kalian bisa lihat ya anak-anak gambar dari galaksi dolar perak. Nah, warnanya saja seperti warna perak ya anak-anak. Nah, kita lanjut ke galaksi yang ke-10. Nah, untuk galaksi yang ke-10 yaitu adalah galaksi Centaurus. Nah, galaksi Centaurus ditemukan pertama kali oleh James Dunlop pada tahun 1826. Galaksi Centaurus atau NGC 5128 adalah galaksi yang berada di rasi bintang Centaurus pada jarak sekitar 13 juta tahun cahaya dari bumi. Nah, jadi jarak dari galaksi Centaurus ke bumi itu yaitu sekitar 13 juta tahun cahaya. Nah, galaksi ini memiliki ciri khusus yaitu memiliki jalur debu di tengahnya dan sebuah jet raksasa yang meledak jauh dari lubang hitam supermasif di pusatnya. Galaksi ini disebut juga galaksi starburst karena memiliki lebih dari 100 daerah pembentuk bintang di daerah cakram yang selalu menciptakan bintang. Nah, semua bintang baru membuat galaksi ini nampak sangat cerah. Galaksi Centaurus berada di belahan bumi selatan. Nah, itulah ada 10 jenis-jenis galaksi di alam semesta ini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada pembahasan tentang sejarah galaksi. Nah, astronom William Herschel mengamati bintang-bintang dan menemukan bentuk galaksi. Pada tahun 1780, dia merupakan orang pertama yang menyatakan bahwa beberapa objek yang tampak di langit pada malam hari kemungkinan adalah galaksi lain yang sangat jauh dari tata surya bintang kita. Nah, jadi menurut William Herschel ini yaitu dia meneliti bahwa di langit itu pada malam hari dia berpendapat bahwa ada beberapa galaksi lain yang sangat jauh dari tata bintang kita yaitu dari bumi. Nah, dia mempercayai bahwa di alam semesta ini dia mempercayai bahwa adanya beberapa galaksi. Nah, pada tahun 1923, teori Herschel dapat dibuktikan kebenarannya oleh Edwin Hubble, ilmuwan dari Amerika. Hubble menemukan bahwa alam semesta selalu berubah-ubah. Alam semesta ini dapat memuai. Nah, pada tahun 1929, Hubble mengemukakan asal-usul alam semesta. Ia mengamati galaksi-galaksi jauh dan mengatakan bahwa galaksi-galaksi tersebut menjauhi kita dengan cara tertentu yang teratur. Jadi, menurut Hubble ini, galaksi-galaksi yang ada di alam semesta ini jaraknya itu sangat jauh ya anak-anak. Nah, untuk penemuan Hubble ini menumbuhkan dua teori utama terjadinya alam semesta sehingga terbentuklah galaksi. Nah, galaksi adalah sekumpulan bintang yang jumlahnya berjuta-juta. Nah, itulah pembahasan kita tentang galaksi ini. Nah, untuk kesimpulannya adalah kita harus percaya bahwa ciptaan Tuhan itu sangat luas. Nah, ciptaan Tuhan yang sangat luas itu contohnya yaitu adalah adanya beberapa di alam semesta ini adanya beberapa galaksi-galaksi yang tersebar di alam semesta ini. Sekian pembahasan dari saya, dari Bapak, dicukupkan saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.